Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah datang kepada kamu 40 hari setelah mengamalkan tadi, setelah mengerjakan salat tadi, kecuali kamu akan menjadi seorang hafiz, penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidahu wa musallian wa musalliman, amma ba'd. Sahabat setia channel YouTube Zadut Taqwa dimanapun berada, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sebuah pembahasan yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ahadithi as-sahihati al-waridati wa aqwalil a'immati fil khasaisi li ziyadatil aqli wal fahmi wa quwwatil hifzi. Ini satu bab pada menyatakan hadis-hadis sahih yang terwarid, artinya hadis-hadis sahih yang langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama mengenai khasiatnya untuk menambah daya pikir, pemahaman, dan hafalan. Ruya ani bin Hisham bin Harsi ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala uallimuka syai'an lil hifzi qala bala ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada Ibnu Hisham bin Haris dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah saya tunjukkan kepadamu sesuatu untuk kamu hafal? Lalu Ibnu Abbas menjawab, ya tentu ya Rasulullah. Qala taktubu fi qistin bi za'farana fatihatal kitabi ila akhiriha wa suratal mulki ila akhiriha wa suratal hasyri ila akhiriha wa suratal waqi'ati ila akhiriha. Baginda Rasulullah bersabda, engkau tulis di dalam mangkuk yang besar dengan kayu za'faran. Kayu za'faran adalah jenis tumbuhan yang memberikan warna kuning, seperti kalau di Indonesia yaitu kunir, atau yang lebih masyhur dikenal dengan kunyit. Menulis Fatihah kitab sampai akhirnya, sampai selesai, dan juga menulis surat Al-Muluk sampai selesai, dan juga menulis surat Al-Hasyr sampai selesai, dan juga menulis surat Al-Waqi'ah sampai selesai. Tsumma tasubu 'alaiha mimma zamzama au mimma is-sama'i au mimma il-bahri. Lalu engkau tuang ke atas mangkuk tersebut, yaitu berupa air zam-zam atau air hujan atau air laut. Summa tasribuhu ala riqi fis sahri. Lalu engkau minum di waktu perut masih kosong, yaitu pada saat sahur. Ma'a salasati masakili labanin, bersama 3 sendok susu, wa asyrati masakili aslin, dan juga 10 sendok madu, wa asyrati masakili sukrin, dan juga 10 sendok gula. Tsumma tusalli ba'da hadza syurbi rak'ataini taqra'u fihima qul huwallahu ahad fi kulli rak'atin 50 maratan ba'da fatihatil kitabi 50 maratan. Lalu engkau salat setelah minum air tadi, yaitu salat 2 rakaat, yang mana engkau baca pada tiap-tiap rakaat Qul huwallahu ahad
sebanyak 50 kali. Summa tasbihu sa'iman, lalu pada pagi itu engkau melanjutkan puasanya. Qala Ibnu Abbas fa'allimtuhu fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, saya mempelajarinya sebagaimana yang telah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, la ya'ti 'alaika 40 sanata yauman illa tafsiru hafizan. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah datang kepadamu 40 hari kecuali engkau akan menjadi seorang yang hafiz, seorang yang kuat dalam ingatan hafalan. Nah, di sini ada sebuah amalan yang mana amalan ini langsung datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas mengamalkan amalan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Apa amalan itu? Adapun amalan tersebut yaitu kita menulis dalam sebuah mangkuk yang besar dengan kayu za'faran. Kayu za'faran yaitu tadi jenis tumbuhan yang dapat memberikan warna kuning. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan kunir, atau yang lebih banyak orang menyebutnya dengan kunyit. Apa yang kita tulis? Yaitu kita menulis surat Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian kita lanjutkan menulis dengan surat Al-Muluk sampai selesai. Kemudian setelah itu kita menulis surat Al-Hasyr sampai selesai. Dan terakhir kita menulis surat Al-Waqiah sampai selesai. Setelah kita selesai menulis surat-surat tadi, lalu kita tuangkan ke dalam mangkuk yang telah kita tulis surat-surat tadi, yaitu air zam-zam. Nah, kalau ada air zam-zam, maka itu lebih kita prioritaskan. Kalau air zam-zam tidak ada, maka boleh kita gantikan dengan air hujan. Nah, seandainya air hujan pun mungkin tidak ada, maka boleh kita gantikan dengan air laut. Setelah itu kita ambil 3 sendok susu, kemudian 10 sendok madu dan 10 sendok gula, yang semuanya itu kita campurkan ke dalam mangkuk tadi. Setelah kita aduk semua, kita campurkan semua, barulah kita minum. Kapan kita minum? Yaitu di saat perut kita masih kosong, yaitu tepatnya di saat sahur. Kemudian setelah itu kita mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat. Nah, salat di sini berarti salat sunat yang kita niatkan untuk menguatkan daya pikir kita, hafalan kita, dan memudahkan kita dalam segala apa yang akan kita hafal supaya cepat kita tangkap. Kemudian setelah kita minum air tadi yang sudah kita campur semua, yang kita minum pada saat waktu perut kita masih kosong, yaitu waktu sahur, kita melanjutkan dengan mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, salat yang dimaksudkan di sini adalah salat sunat 2 rakaat. Salat sunat yang kita niatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengingat apa yang telah kita hafal. Adapun cara mengerjakan salat 2 rakaat itu, yaitu setiap rakaat kita setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Nah, pada rakaat kedua seperti itu juga. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Kemudian kita di pagi hari
tetap melanjutkan puasa kita. Artinya kita yang mengamalkan amalan tadi, berarti di paginya kita sedang dalam berpuasa. Qala Ibnu Abbasin fa'alimtuhu fakana kama qala Ibnu Abbasin fa'alimtuhu fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, saya mempelajarinya sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbasin la yati 'alaika 40 sanata yauman illa tasiru hafizan. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah datang kepada kamu 40 hari setelah mengamalkan tadi, setelah mengerjakan salat tadi, kecuali kamu akan menjadi seorang hafiz, penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan amalan ini menjadi perhatian kita, apalagi kita yang merasa punya masalah mengenai ingatan kita. Apalagi kita yang merasa ingatan kita itu lemah, maka sungguh amalan ini menjadi satu solusi yang sangat berguna dan sangat penting untuk kita amalkan. Qala kana umruhu duna sittina sanah, yang mana umurnya Ibnu Abbas pada saat itu yaitu masih di bawah 60 tahun. Wa qala Az-Zuriyu alimtuhu fawajadtuhu kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Zuri mengatakan, saya mempelajarinya, yaitu saya mengikutinya seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Imam Zuri mengatakan, setelah saya mengikuti amalan tersebut, saya juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ibnu Abbas, yaitu menjadi seorang yang hafid, penghafal Al-Quran, dan juga mudah dalam menghafal semua yang dia dengar. Wa kana Az-Zuhriyu yaktubuhu li auladihi yaskihim. Setelah Imam Zuhri berhasil mengamalkan amalan tersebut, Imam Zuhri juga mempraktekkannya kepada anaknya, yaitu Imam Zuhri menuliskannya seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulisnya untuk anaknya. Setelah selesai semua dikerjakan oleh Imam Zuhri seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka Imam Zuhri memberikan minuman itu kepada anaknya. Wa qala Asim fa'alimtuhu li nafsi wa ana ibnu khamsin wa khamsina sanah falam ya'ti ala syahrin hatta ra'aitu fi nafsi minaz ziyadah ma la aqdiru ala wasfihi kama fi khawasil Quran. Imam Asim mengatakan, saya juga termasuk orang yang mengikuti amalan daripada Rasulullah tadi, yang saya gunakan untuk diri saya, yang mana saya waktu itu berumur 55 tahun. Maka tidak ada satu bulan kecuali saya telah mendapatkan pada diriku yaitu tambahan ingatan yang saya hafalkan, sehingga saya tidak mampu untuk menguraikannya lagi. Begitulah disebutkan di dalam kitab Khawasil Quran oleh Imam Ghazali. Jadi di sini jelas sekali bahwa amalan yang diberikan kepada Ibnu Abbas, setelah Ibnu Abbas mengamalkan dan beliau berhasil menjadi seorang penghafal Quran, lalu amalan itu juga dikerjakan oleh Imam Zuhri. Setelah Imam Zuhri berhasil menjadi seorang penghafal Al-Quran, setelah mengamalkan itu, beliau juga mempraktekkannya kepada anaknya, sehingga anaknya juga menjadi seorang yang penghafal Al-Quran, seorang yang ingat, seorang yang kuat ingatannya setelah dia mendengar apa yang telah dia dengar. Nah, kemudian
itu juga dipraktekkan, diamalkan oleh Imam Asim, yang mana setelah Imam Asim mengamalkannya, beliau juga mendapatkan hal yang sama, yaitu menjadi seorang yang hafid, penghafal Al-Quran, menjadi orang yang kuat dalam ingatannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah kekhususan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita bagi yang lemah ingatannya. Maka kita amalkan amalan ini, karena sahabat-sahabat yang mengamalkan semua mendapatkan hasil seperti yang mereka inginkan. Maka begitu juga kita sebagai umat baginda Rasulullah, ini amalan yang sangat penting. Amalan ini datang langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa kita yang tidak ingin mengamalkan hal yang langsung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan, dengan iktikad yang baik, dengan keistiqamahan mengamalkannya, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kita akan menjadi orang yang hafid, orang yang kuat dalam menghafal, kuat dalam mengingat apa yang telah kita hafal. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Marilah kita amalkan ini, terutama kepada kita yang lemah ingatan kita, ataupun anak-anak kita yang sulit dalam membaca Al-Quran, atau saudara-saudara kita yang susah dalam menghafalkan Al-Quran. Maka mari kita anjurkan kepada mereka untuk mengamalkan amalan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembahasan kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.